oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah ombak dunia menakutkan, hatiku tetap tegar teguh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku diangkatnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku diangkatnya. Hingga sekali nanti Aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. selanjutnya bila iman dulu Pak. Bila imanku pun mulai Lemah dan bila jalanku makin sesat, sahabatku yang esa, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. kita ulangi sekali lagi pakai setengah suara, tapi kita nikmati. Ayo kata-katanya saya dan silakan. Ulangi, silakan. Tetap jalan sampai 50. Kita nyanyikan dengan setengah suara, tapi hati kita di situ dalam itu. Saya diam. Cocok dengan khotbah hari ini, bantuan hari ini. Aku diatur Oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah ombak dunia menakutkan, hatiku
sekalian, lagu itu lagu favorit saya pada masa muda sampai saya menikah. Saya pun gak terbayang bahwa saya bisa diangkat Tuhan seperti itu. Kalau orang-orang yang mengenal saya sekarang, mereka heran. Memang berkat Tuhan luar biasa. Tapi aku kasih tahu sama kalian, bukan karena jeripaya, karena gagah perkasa, tampan dan ganteng, kerja keras jungkir balik. Tapi aku syukuri Tuhan yang menaikkan derajat kehidupan. Maka kalau di kalangan Udumek sudah kenal itu orang dengan siapa itu Pak Togi. Bukan hanya jurusan fisika, sampai ke jurusan lain. Siapa itu Pak Togi? Karena Tuhan menaikkan derajat kehidupan Bapak. Tapi aku tahu rahasianya, aku rasakan memang berkat Tuhan. Makanya kalian adik-adikku sekalian di sini, peganglah firman Tuhan hari ini. Gak usah banyak-banyak lagi aku tambah-tambahin. Aku hanya menghimbau, kalau Tuhan bisa menaikkan derajat hidupku, aku yakin dan percaya Tuhan juga bisa menaikkan derajat kehidupan kalian. Karena Tuhan yang kusembah itu yang kusampaikan, dan itu yang kalian yakini. Tapi masing-masing berbeda. Rambut sama hitam, tapi berkat Tuhan berbeda. Kalau aku kasih tahu bagaimana perjalanan kehidupan yang miskin itu sakit, maaf, aku kasih tahu sama kalian karena ini fakta. Artinya ada cerita benarnya lah. Sampai waktu masa kuliah saya bilang sama mahasiswa, karena miskinnya dulu, saya masuk kelompok anggota MCT. MCT. Kalau MC kuadrat kan energi. Kalau saya anggota MCT. MCT, saya lah ketuanya seluruh dunia organisasi itu. MCT itu singkatan M-nya mahasiswa, C-nya itu cinta, T-nya terpendam. Jadi saya masuk anggota mahasiswa cinta terpendam. Karena miskinnya, ada kawan mahasiswa yang seangkatan aku sukai, tapi aku nggak berani mendekati. Loh, menyukai mahasiswa seperti kalian ini udah wajar, bukan dosa. Yang dosa itu berzina. Pacaran pun kalian sekarang nggak dosa itu. Orang tua pun malah nanti kau tamat malah bertanya, siapa yang megang bunga mendampingi? Tapi itu apa ya? Maksud saya ini kita kembali dulu apa? Maksud saya karena miskinnya Bapak. Saya dulu waktu mahasiswa takut mendekati cewek. Takutnya begini, ini karena fakta nyata zaman kalian. Aku suka, ada dulu, namanya gak usah aku sebut lah. Gak berani aku dekati, karena aku takut diajak makan bakso. Gak ada duitku. Baru orang yang menandangi dia naik sepeda motor, aku bypass. Jalan kaki. Jadi kaki. Karena itulah, karena miskin Bapak dulu. Aku ceritakan ini karena kebaikan Tuhan itu deh. Aku takut mencuri kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan yang mengangkat derajat hidup. Kalau ada di sini yang sudah siapa yang sudah kenal rumah Bapak? 7 tangan. Nah, mungkin ini ya. Kalau kau tengok rumah Bapak, barulah kau sadar, oh betul juga. Karena berkat Tuhan,
Kurasa rumahku lah paling cantik di kota Medan. Tanahnya luas, pekarangannya indah, diatur semua. Tengok aja Jalan Sukaria 69A. Tapi jangan pandang rumahnya sekarang besarnya gitu. Pandanglah Pak Togi itu bagaimana dekat dengan Tuhan mulai masa mudanya. Walaupun aku masih jatuh dalam dosa. Jawabannya ada di di situ. Makanya pertemuan hari ini, kalaupun Bapak hari ini maunya kalian betul-betul lah pulang dari sini malamnya berdoa, baca firman, bangun tidur berdoa, baca firman. Apa untungnya baca firman? Banyak kali. Yang aku kasih tahu tadi 2 Timotius 3:16. Dikasih tahu kesalahan kita, membimbing kita ke dalam jalan kebenaran. Kemudian mengerjakan apa yang diperintahkan Yesus, pekerjaan mempercayai Tuhan. Sabar waktunya. Jangan tengok banyak orang begini sampai nengok rumah Bapak. Menurut aku ya, menurut aku. Ya, kalau menurut gubernur mesti beda lah. Artinya aku mengatakan mulia hati sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau kasih aku rumah yang indah, yang besar. Di kota Medan bisa menanam mangga, 3-4 pokok mangga, bisa berbuah rambutan. Ya, kalau rambutannya yang manis enak itu sudah dimakan kakak kalian sejelita itu. Enaknya rambutannya, ku tanam lagi pokat. Di kota Medan aku bisa beternak ayam, sikit-sikit. Siapa orang bisa tinggal begitu? Karena pekarangan besar. Ini bukan karena gagah perkasa pandai saya, karena Tuhan yang menaikkan. Tapi saya kerja. Jangan kau pikir aku berdoa aja terus tiap malam. Ya kerja lah. Ibu juga jualan. Berani. Tapi diberkati. Ada orang kerja keras tapi kan diberkati Tuhan. Walaupun saat ini peluang kerja sedikit untuk guru. Yang lain banyak. Yang penting you berdoa, jangan goyang, jangan gentar. Itu aja kau ingat-ingat lagu tadi, sengaja sampai 3 kali kita ulang tadi itu, supaya berkesan dari telingamu itu masuk apa. Immanuel, Tuhan menyertai. Sekarang sudah saya pancing tadi. Coba dulu 3 orang dulu, apa yang dia kesan yang dapat Bapak sampaikan hari ini. 7 tangan silakan. Ada hasilnya ya, dirangkum apa yang dapat. Siapa mencoba dulu? Apa yang mungkin? Ngerti maksud Bapak, Dek? Iya, menyimpulkan apa yang kau dapat dari saya. Siapa dulu yang dengan senang hati dulu? Ya, berdiri. Agak kunjung sana sedikit biar nampak semua. Iya, gitu. 3 orang ya yang ku dapat hari ini. Silakan. Oke, shalom buat kita semua. Kesimpulan yang saya dapat dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Togi atau pembina kita tadi, yaitu bahwasanya kita sebagai umat yang taat akan firman Tuhan, kita mau berkomitmen terhadap firman Tuhan dan kita tetap berpegang teguh karena firman Tuhan itu telah mengajarkan kita bahwa firman itu menyatakan kesalahan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik kita ke jalan yang benar, dan kita tidak perlu khawatir tentang masa depan kita atau pekerjaan kita ke depannya, karena bahwasanya firman Tuhan telah mengatakan bahwasanya percaya atau bekerja yang seperti itu tulis dalam kitab Yohanes 6 ayat 20 tadi, percaya yang telah diutus Allah. Dan kita tidak usah khawatir, makanya tadi suruh tetap berkomitmen kepada Tuhan, karena
firman Tuhan juga telah menyatakan bahwasanya Allah itu telah menyertai kita untuk selama-lamanya. Terima kasih. Nanti deh habis pengambilan kuman, kalian bertanya, nggak apa-apa. Bapak kasih kesempatan, biar berbisik izin ya. Biar mereka bertanya gini, jangan hanya satu arah. Kalian boleh bertanya. Sementara di 15 menit ya, kali ya. Siapkan kalian makan saja. Bapak mau makan bersama dengan kalian. Ada kan? Iya, Pak. Sampaikan dulu, siapkan yang tadi. Firman Tuhan yang saya dapatkan dari Bapak Pembina kita, yaitu dalam hal apapun kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan, walaupun kami dalam kesusahan, bahagia, janganlah sombong, dan karena semua itu adalah berkat yang Tuhan berikan kepadamu. Selalu dalam keadaan apapun, Tuhan itu selalu menyertai kita. Tetap dalam segala hal jangan lupa mengucap syukur dan berdoa, karena Tuhan Yesus selalu mendengarkan doa dan permohonan anak-anaknya. Dan Tuhan Yesus pernah berkata pada Lukas 11 ayat 9-10, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dari setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Lakukan kebaikan dengan segala apapun, maka kamu akan ditinggikan oleh berkat Tuhan. Lalu berdoa kerja keras adalah berkat yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus. Ada berapa lagi? Adik-adikku, berdoa dan berpegang ya. Tapi kalau lagi pening kau, kurang sehat, kau usah belajar. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah agar kita lebih percaya kepada Tuhan Yesus, tetap berpegang teguh walaupun dalam keadaan terpuruk sekalipun. Karena jika kita tetap berada di jalan Yesus, semua masalah atau lika-liku kehidupan bisa kita lewati. Dan sebelum tidur, sesudah bangun, tidak cukup kita hanya berdoa, tetapi juga harus membaca firman Tuhan. Karena dalam firman Tuhan adalah tulisan yang diilhamkan Allah, agar pengetahuan kita tentang hal yang benar dan yang salah semakin bertambah. Janganlah kita khawatir dengan masa depan, karena dengan bantuan Yesus yang selalu menyertai kita, Yesus akan membuka jalan. Apa yang kita doain harus kita kerjakan, dan apa yang kita kerjakan harus kita doakan juga. Dan arti Immanuel adalah Allah menyertai kita. Ya, menyertai, silakan. Hal yang saya dapatkan dari sharing dengan Pak Togi adalah membaca, merenungkan firman Tuhan dan berdoa merupakan kekuatan bagi umat Kristen. Karena firman Tuhan dapat mendidik, mengoreksi kesalahan, dan memberi pengajaran dalam hidup. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan yang selalu menyertai dan menyertai umatnya sampai kapanpun. Peganglah prinsip. Kalau kau berdoa di dalam Yesus Kristus, memang kalau ada kesempatan, pergilah ke kamar, tutup, kau berdoa. Kalau nggak ada kesempatan ke kamar, dimanapun kau sambil duduk bisa berdoa. Pas naik sepeda motor bisa berdoa. Tuhan, dongani aku, temani aku. Tuhan sudah doa itu. Ingat Tuhan, tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang bisa menghambat doamu. Apalagi doamu kau sampaikan dalam nama Yesus. Langit ke-1, ke-2, lapisan ojol, lapisan apa semua ditembus dengan doa kalau pakai nama Yesus. Jangan pernah takut berdoa, apapun doamu. Tapi memang Tuhan itu kudus. Gak boleh kau berdoa, matikanlah si anu karena kau benci. Karena dia kudus. Gak bisa itu, karena dia kudus. Lalu 1 Yohanes 5 ayat 14. Ini dia. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Apapun kita minta akan diberikan Tuhan seturut dengan kehendaknya. Jadi kau bikin maknanya amin. Jangan kau berpikir, oh aku harus jodohku belum jadi sama dia, langsung kau ambil tali, kau gantungkan di pokok terong dirimu. Jangan, luas dunia ini. Percayalah,
Ada Alkitab firman yang mengatakan, Tuhan selalu merancang rancangan yang baik, rancangan damai sejahtera. Kau yakini itu. Jangan ragu. Kalau kau ragu, silakan, kau sendiri yang mendapat. Kau ragukan Tuhan, silakan. Kalau aku berdoa itu Tuhan itu suka hati. Kau percaya sama aku, silakan. Gak percaya kau gak apa-apa, kata Tuhan. Kalau aku pilih percaya. Terkadang pahit yang kita minta gak dikabulkan. Kalau pikir Pak Tampu Bolon ini yang dimintanya semua dikabulkan. Lebih banyak doaku yang gak dikabulkan daripada yang dikabulkan. Tapi setiap orang, ini adalah di umur 55 Bapak buat statement. Kau pegang ini. Mungkin belum pernah kau dapatkan dari manapun. Tapi dia di pengalaman hidup. Setiap anak-anak Tuhan yang berdoa dalam nama Yesus kepada Tuhan, serendah-rendahnya jatuh, tidak tergeletak, tapi bisa bangkit. Saya ulang, kau catat, orang yang mengandalkan Tuhan serendah-rendahnya, sejelek-jeleknya, dia terjatuh tapi tidak tergeletak, karena Yesus akan menopang. Berdiri anakku yang terjatuh, bangkit. Muncul ini dari pengalaman iman. Pernah bapak saya berbisnis, sampai saya ikut membangun Bandara Kuala Namu, sampai 13 biji dump truck saya roda 10 yang bisa begini tuh, yang sudah sampai 13, dari 1 sampai 13, akhirnya bangkrut, terjual satu-satu. Saya sampaikan kepada Tuhan, betul, saya bisa dipakai Tuhan lah istri saya. Dikala saya terjatuh, kan terjatuh itu kan, bangkrut, terjatuh nggak? Beban-beban nggak? Dari 1 drum truck jadi 13, jadi habis. Ternyata Tuhan sayang sama saya. Anakku Togi, kau bukan menjadi pengusaha seperti itu. Ditolongnya saya, sudah terjatuh saya, topangnya. Jadi orang yang menyampaikan di depan klien ini, dengan berkat Tuhan laku bersyukur. Firman Tuhan bukan lagi pengetahuan bagi saya. Firman Tuhan sudahlah hidup, bagian hidup saya. Firman Tuhan sudah jadi pengalaman hidup. Kalau hanya sebagai pengetahuan, itulah sarjana teologi, sarjana pendidikan, ya kan? Nah, kan ilmu itu STH, sarjana teologi. Kalau saya sudah menjadi bagian hidup saya. Maka ingat, kalau kau bangkrut, kau terjatuh, jangan putus asa. Ingat imannya, dia menopang. Bapak orang yang ditopang Yesus, akhirnya saya bangkit berdiri. Kalau enggak dapat ku PhD. Habis ngurus usaha saja, ngurus dump truck. Yang 13 ini Kuala Namu, baru ke Tanjung Pinang. Maka saya dikasih sekarang mata kuliah kewirausahaan. Dosen tahu ngasih, dosen fisika ngasih saya mata kuliah kewirausahaan. Dia tahu, karena saya dosen fisika yang juga terjun di bidang usaha. Jadi ngikut Tuhan jangan kebanyakan berhasil semua. Ingat Matius tadi, sesuai dengan kehendaknya. Makanya Bapak turun lewat Bapak bangkrut, rugi, muncullah pengalaman iman. Makanya saya tadi mungkin belum ada orang mengasihi sama kalian. Tapi dari pengalaman iman saya, barang siapa manusia yang percaya kepada Tuhan, menyampaikan bebannya kepada Tuhan, serendah-rendahnya, sejelek-jeleknya, dia terjatuh, tapi tidak tergeletak. Jatuh tergeletak berarti udah yang stres lah, stroke lah, segala macam. Tapi dia menopang. Makanya jangan bayangkan ikut Yesus semua sukses. Itu bagian hidup. Sekarang tiba waktu bagi saya ngasih waktu kalian bertanya, silakan. Tentang masalahmu silakan, atau apa-apa silakan. Saya harap ada yang bertanya. Silakan. Supaya jangan hanya satu pihak aja ya kan, kalau Bapak aja menyampaikan,
Ya bagus, karena dosen itu ya memang gitu, ya harus bertanya ke mahasiswanya. Silakan. Yang mau bertanya? Kenapa nggak ada yang bertanya? Apa sudah? Bos, wah ini dia. Ini pertanyaan yang sangat situ. Ini karena kalian tengok di gereja-gereja karismatik, kalau berdoa dari depan yang lain berdoa. Yang benar itu dari Alkitab bersekutu, bersatu dalam Tuhan. Kalau ada yang berdoa di depan, yang memimpin, yang lain itu mengaminkan. Amin. Diberkati Tuhanlah engkau di desa. Amin. Diberikan Tuhanlah kau jodoh. Amin. Nah begitu. Jangan aku bikin doa, berkati Tuhanlah kau dalam semua pekerjaanmu. Aku lari Tuhan. Udah beda kan? Tuhan, berkatilah kami dalam melaksanakan tugas-tugas kami. Kasihlah aku jodoh. Tidak Tuhan, aku perlu cangkul. Ya kan? Jadi artinya berdoa yang bersekutu menjadi satu. Kalau mau berdoa masing-masing, ya udah di rumah masing-masing boleh. Hati-hati, jangan dibilang hanya berdoa hanya masuklah ke kamar, tutuplah pintu, pipi mata. Itu kan kalau ada kamar. Jangan gara-gara itu lihat ke di mana di bawah pokok itu nggak bisa berdoa. Karena Tuhan itu apa? Immanuel. Dia menyertaiku, ada di sampingku. Di mana dia ada waktu kau duduk berdoa, kau ada dia. Dia sendiri yang bilang, bukan Pak Togi. Kalau Pak Togi tinggalkan kalian itu. Dia sendiri, aku menyertai Allah ya iya. Jangan kau, doa sih itu hebat kali. Jangan. Ada orang berdoa, amin kan. Kau sampai ejek orang berdoa. Ya berdoa hebat silakan segala macam. Mau berdoa masing-masing silakan. Kau saya diejek. Yang penting kan kita menerima kuasa doa itu. Untuk apa sakit hati kita dengan orang yang berdoa masing-masing berbeda seperti karismatik? Biarkan aja situ. Kau saya ejek, diam aja. Yang penting aku berdoa dikabulkan Tuhan doaku kan gitu. Aku nggak dapat jodoh dikasih Tuhan aku jodoh. Nggak dapat pekerjaan dikasih Tuhan aku pekerjaan. Aku nggak sehat dikasih aku kesehatan. Ya cuma kita pribadi. Makanya jangan pernah sekali-sekali doa siang itu hebat kali. Cukuplah sebatas itu aja lah. Kau juga bisa berdoa. Barang siapa yang percaya pada Yesus dikasih kuasa. Saya nggak ada di sini yang hadir. Saya baru-baru ini bawa mahasiswa penelitian. Nordik. Ada kesurupan mahasiswa fisika. Ya saya bukan apa, tapi saya bisa doa, saya tengking. Saya tengking sekali, belum apa-apa. Saya tengking berikutnya, tenang, ditengok orang Pak Rahmat itu. Ibu Rita, Pak Junior, sama kayak penelitian. Anak Nordik. Karena saya pegang prinsip, barang siapa percaya kepada Yesus, dikasih kuasa mengusir segala roh jahat, setan, dan gundurwo ataupun yang lain. Tapi ketika ada masalah, ingat jangan menghindar. Lagu kesayangan Bapak itu lakukan ini juga itu di rumah. Bila perlu 1 hari 3 kali, di situ lengkap. Bila imanmu lemah, itu semua lagu lengkap di situ. Itu lagu-lagu waktu dalam kemiskinan itu. Jadi itu lagi ya. Yang 2 lagi silakan. Jangan panjangkan yang belum pegang. Silakan. Begini Pak, perihal berdoa, saya mau bertanya bagaimana cara berdoa yang baik dan bagaimana doa yang baik supaya Tuhan itu dapat mendengarkan atau mengabulkan. Dan pertanyaan saya dari dulu, karena saya pernah mendengar sering orang berdoa supaya hadirlah Engkau di tengah-tengah kami. Nah, di situ hati saya langsung, loh, kalau Tuhan hadir di sini, saya berkata, gimana nanti kalau misalnya Tuhan hadir di sini? Itu Pak. Bagaimana sebenarnya Pak kalau dalam hal berdoa seperti itu? Ya, jadi apanya gini. Bagus. Ya, Bapak suka kali kalau kubatasi 3 sampai 10 belum aku tanya, aku layani. Itu yang aku sukai. Supaya masih, karena gini, rambut sama hitam, rezeki bisa beda. Artinya sama masing-masing setiap manusia punya masalah tersendiri. Udah, tentu pengalamannya berbeda. Silakan Bapak tanya, biar Bapak bantu. Mudah-mudahan saya karena kebetulan diizinkan Tuhan saya baca firman Tuhan,
saya akan memberikan jawaban sesuai dengan firman Tuhan. Takut aku salah. Aku gak mau mencuri kemuliaan Tuhan ya. Harus nama Tuhan dimuliakan melalui diskusi ini. Jadi pertanyaan hari ini bagaimana berdoa? Kalau berdoa di depan umum, gunakanlah kata-kata yang sistematis, teratur. Doa gimana yang bagus? Doa hanya satu. Berbahagialah gereja yang menonjolkan doa Alea Manami. Bapa kami di surga. Coba perhatikan kata-katanya ya. Coba sama-sama kita ucapkan. Bapa kami di surga. Coba. Dikuduskanlah namamu. Coba. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Gak ada satu kata pun yang berulang sistematis di depan umum. Tapi kalau kamu di kamar sendiri atau di tempat duduk, suka mulai. Yang penting harus diawali, ditutup dengan boleh di awal, boleh di akhir dalam nama Yesus. Kalau kau sudah berdoa dalam nama Yesus, ingatlah. Tidak ada satupun kekuatan di dunia ini, maupun kekuatan nuklir, tidak ada yang bisa menghambat doamu sampai ke Yesus. Asal kau meminta dalam nama Yesus. Tapi jangan kau minta kau berdoa dalam nama kekasihmu atau nama Yesus. Gak ada yang bisa menghambat. Pasti sampai doamu. Tapi ingat, dia itu kudus. Karena kudus haruslah bagus. Jangan kau inginkan orang lain. Ya, kau inginkan orang lain hancur. Tapi kalau kau doakan Tuhan, aku suka kali si Preti itu Tuhan. Kalau bolehlah Tuhan, dialah temanku, boleh kau sampaikan. Tapi kalau nggak jadi, jangan kau bawa tali pergi ke pokok terong. Ya, jangan. Tunggu waktunya, pasti ada. Tulang rusuk itu sudah tertentu di mana ada. Tulang rusuk laki-laki udah tertentu di pada si Anu. Tapi orang, kalau orang lain tulang rusuknya di sianu sampai 5 itu gak betul. Yang betul 1. Si Adam kan cuma 1, si Hawa cuma 1. Udah, tulang rusuk si Adam ke si Hawa, nggak ada kepada yang lain. 1, maka tenang aja kau. Aku mencari tulang rusuk yang sebelah. Berdoa aja kau, nanti datang ini, gue senang. Itulah doa. Kalau Bapak ada teknik berdoa, ini aku sampaikan pada kalian. Catat. Kalau kau berdoa, panggil dulu langkah pertama Bapa di sorga. Aku pakai Alkitab ini aku sampaikan kepada kalian. Bahasaku bahasa Alkitab. Panggil dulu dia Bapa yang di sorga. Lanjutkanlah Bapa kami yang di sorga. Bapa yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Itu kau yakini. Bisa kau berdoa kepada Bapa yang mana? Harus Bapa yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Setelah kau panggil Bapa di sorga, lalu kau mengucap syukur. Walaupun uangmu hilang, kau harus mengucap syukur. Aku masih sehat. Kalau Bapa begini, perhatikan doa Bapa ya. Ini bahasa kita. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Aku datang ke hadapan Tuhan, mengucap syukur. Mengucap syukur dulu. Mengucap syukur atas nafas dan kehidupan yang kau berikan kepadaku. Terima kasih karena Tuhan jagai aku dalam semua aktivitasku. Artinya main bola pun kau kan aktivitas, belajar kok aktivitas. Jadi satu bahasa semua. Baru akhirnya di dalam aktivitasku Tuhan, aku masih sering berbuat dosa. Itu yang disukai Tuhan. Panggil Bapa di sorga, terus kau mengucap syukur. Setelah kau mengaku di hadapan Tuhan, ampuni dosaku. Yakin kau sudah diampuni dosamu, barulah kau minta. Jangan kau, dan orang banyak berdoa, terakhirnya salpuhan dosaku Tuhan, ampuni dosaku. Sebetulnya yang paling bagus,
sebelum kau sampaikan permintaanmu. Contoh kau lah, ada ini, siapa kau? Kau lakukan kesalahan kepada bapak, orang tuamu, kau sakiti dia, uang kuliah kau habiskan, kau makani, kuliah kau, enggak pak, udah habis uang kuliah aku pak, gini, terus gini. Kecewa kali bapakmu. Lalu kau minta lagi, pak aku mau bayar uang kuliah, kurang ajar kau makan, gak kau sekarang macam kan gitu, kemana dia kan? Tapi kalau kau bilang, bapak ampunilah dosaku ya pak, aku telah salah, aku makan uang sekolah aku tadi, gini. Nah, kau ampuni dulu kesalahanmu, minta ampun. Baru setelah itu kau rayu lagi, pak uang kuliahku, apa nih bapak? Kalau kau udah minta maaf, betul-betul serius setiap maunya, apa dia bilangnya? Tunggulah ya, hasil panen minggu depan lah ya. Jadi sama Tuhan begitu, minta dulu ampunan dulu, baru kau sampaikan permintaanmu. Baru terakhir, setelah kau mohon pengampunan, sampaikanlah permintaanmu. Tuhan aku gini-gini, mau ujian, besok begini-gini, tapi kau gak belajar. Aduh janganlah, belajar. Tuhan itu kudus, dia mau belajar. Sampaikanlah permintaan, baru tutuplah dengan amin. Amin sama dengan yang kau baca tadi, di mana tadi itu? Jadilah sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Kita minta sesuai dengan kehendaknya lah jadi. Karena gini deh, kalau dikasih Tuhan nggak sesuai dengan kehendaknya, menjadi malapetaka bagimu. Maka sabar menantikan sesuai dengan kehendaknya. Itu tadi Bapak bilang di mana tadi deh? Ya, baca kembali deh. Apa tadi? Silakan. Harus Bapak sampaikan tadi ya, dari mana? Silakan. Sesuai dengan kehendaknya. Ya. 1 Yohanes 6 ayat 14. 1 Yohanes 5 deh. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Iya, ingat menurut kehendaknya. Mungkin kau Tuhan, jadilah dia suamiku Tuhan, dia tampan dan gagah perkasa. Tahu-tahu cuma suamimu 1 tahun, karena gak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau sudah kehendak Tuhan, wah enak kali. Makanya sampaikan semua permintaan, sampaikan sebanyak-banyaknya, sampaikan terus. Tapi kuncilah kehendakmu yang jadi Tuhan. Kehendak Tuhan tidak pernah kecewa. Ingat, saya sendiri pernah terjatuh tergeletak, tapi Tuhan topang lagi, Tuhan angkat. Jadi jangan kalian pikir Pak Tampu Bolong berdiri gini, banyak kali masalah saya. Cuma orang miskin yang dari kecil. Biasanya kalau orang miskin makin banyak masalah, bahasa uang buku lah, uang sekolah lah, ongkos, ya kan? Beda dengan orang yang mampu. Itulah menjawab tadi tentang doa. Saya rasa sudah pas jawabannya. Mudah-mudahan lebih tinggi daripada yang kau inginkan jawaban itu ya. Macam mana? Lebih baik daripada yang kau inginkan? Iya. Lebih bagus kan? Ada lagi yang bertanya? Silakan. Boleh lah. Kenapa boleh gak boleh? Boleh lah. Semua boleh. Kalau mau bertanya? Oke, silakan. Izin bertanya Pak, saya Leonardo Sinaga dari Teknologi 2019. Jadi yang ingin saya tanyakan itu Pak, mungkin saya terkhusus sendiri dan teman-teman di sini juga yang merasakan bahwa kadang ada gitu Pak, yang kita masuk ke jurusan fisika ini adalah orang-orang yang memang pilihan terakhir gitu Pak. Dan setelah dijalani gitu Pak di fisikanya, makin kesini makin berat gitu Pak menjalani perkuliahan. Nah jadi kadang kita mikirnya resah gitu di masa depan. Kira-kira nanti mau lanjutin apa ya, fisika atau ini. Jadi untuk mengatasi hal-hal seperti itu bagaimana ya Pak? Dan kira-kira apa solusi yang terbaik untuk menghadapi fase-fase seperti itu Pak? Terima kasih. Pak, nanyanya bagus sekali. Ini semua dialami nih. Kalau kau sekarang belum, karena masih kuliah. Tapi coba tanya kakak-kakak kelasmu sudah tamat, mulai jadi berpikir. Maka selalu kukokbahkan ini supaya siap-siap. Ya, siap-siap. Begini, Bapak sedikit ceritakan dulu. Bukan hanya klien saja masuk fisika itu karena terpaksa.
Tapi yang ketiga, ini yang di depan kalian ini juga itu. Saya dulu cita-cita jadi dokter, tapi karena dendam. Loh, kenapa dendam? Kebetulan mama saya seorang perawat di perkebunan. Yang menaikkan pangkat-pangkatnya jabatan itu terus, golongannya adalah dokter pimpinan rumah sakit. Mamaku terus golongannya rendah, dan mamaku janda. 8 kami. Aku tengok mamaku, orang lain naik-naik pangkatnya, mamaku karena banyak masalah beban yang dihadapinya, makanan ngasih anak yang 8 ini kan sulit, susah ngasih makan 8 orang. Dia hanya karyawan. Maka dalam tekad aku bukan kuliah, aku mesti masuk ke dokter, mesti bisa menjadi pimpinan rumah sakit menggantikan dia. Itu dendam. Tapi di hadapan Tuhan gak bisa dendam, karena Tuhan itu kudus. Bukan hanya itu saja, karena miskinnya bapak dulu, saya waktu masa SD itu jual es. Zaman dulu es ikat-ikat itu kan yang punya kulkas masih ADM-ADM-nya, staf-stafnya dokter-dokter lah. Untuk menambah makan di rumah, saya ikut menjual es dokter itu kumawa kan, kumasukkan ke tempat es terbos. Saya pegang ini, tengok kalimat saya, cocok kali. Saya bilang gini, es ganepo kasep karbotol. Itu SD bapak jalani deh, miskinnya bapak. Kadang saya beli telur, saya rebus, saya jual lah sama pasien-pasien di rumah sakit. Kebetulan saya tinggal di kompleks perumahan. Saya jalani deh. Akhirnya tidak ada mau cita-cita dokter, tapi gak pernah bimbingan tes. Waktu itu bimbingan tes sudah ada. Gak ada bimbingan tes. Ngisi formulir pun gak pernah belajar. Berangkatlah aku dari kampung tanpa bimbingan tes. Testing lah. Ya kalah lah. Melingkarinya aja udah kena keringat jagung tumpah-tumpah ke apa ini. Datanglah mama saya dalam kemiskinannya. Anakku daftar juga lah ke IKIP. Aku gak tahu IKIP itu jadi guru. Pikir aku mendaftar. Dikasih uang pas, gak ada uang jajan lebih. Baru pertama sekali muncul nama kita di koran, masuk IKIP. Tapi setelah saya masuk di IKIP, saya jalan saya gak tahu. Saya kuliah lah di IKIP. Semester 1, semester 2 antara kuliah dan tak kuliah. Gak ada uang. Asal dikasih dosen diktat, ku terima diktat itu. Tapi gak ku bayar. Sehingga saya sering gak lulus. Kuliahlah saya yang sampai belum tadi, sampai kena mah akut. Karena gak ada uang jajan, gak ada uang apa. Karena miskinnya. Akhirnya saya kuliah di IKIP, serius saya bapak belajar, semangat. Walaupun gitu duit gak ada duit lah, tapi memang dengan berkat Tuhan mulai semester 3 bapak sudah ngasih privat les. Jadi di depan klinik dosen ini yang pernah mengajar fisika, kimia, matematik, itulah privat les saya. Supaya bisa saya bertahan hidup, bisa sekolah. Mulai semester 3 saya sudah harus jungkir balik. Muajor dari TPRI ke Brian, jauh-jauh. Tapi terima kasih diizinkan Tuhan saya tamat. Tamat karena Tuhan. Karena itu saya syukuri. Saya nggak tahu. Waktu kuliah hanya saya pikirin kalau saya tamat, saya mau jadi guru. Jadi guru yang paten. Zaman kami dulu ada namanya mata kuliah minor. Orang fisika biasanya minornya matematik. 30 SKS kurang lebih. Orang kimia biasanya minornya biologi, kimia. Fisika, matematika, fisika. Saya berpikir, waktu mahasiswa ini, dulu saya rancang kamu diterima. Kalau biasanya seperti itu, maka saya harus pilih minor kimia. Dengan anggapan, waktu mahasiswa, kalau saya tamat, saya bisa ngajar fisika, saya bisa ngajar kimia. Kalau saya pelajari matematika dengan serius, pasti bisa. Karena belajar kan sudah belajar.
Pismat 1, Pismat 2, kalkulus 1, kalkulus 2. Sebetulnya kalau kau ulang itu bisa kau belajar matematika. Masalahnya kau mau belajar, itu aja masalahnya. Saya belajar terus. Saya nggak pandang waktu itu. Nggak tahu apa sebab ada terakhirnya saya ranking 5 atau ranking 4 dari angkatan saya. Saya testing jadi masuk dosen, dinaikkan Tuhan. Saya berpikir jadi guru SMA yang siap mengajar fisika, kimia, matematika. Kalau di Medan, seorang guru manggil saya bisa kasih free les 3 bidang studi. Maka orang kaya itu cukup manggil saya bisa membimbing fisika, matematika, dan kimia. Saya jalani. Terpujilah Tuhan. Akhirnya saya diberkati Tuhan. Setelah saya tengok, ya kalau udah kenal rumah dokter pun nggak seperti rumah saya. Nanti jalan diklaim. Tapi Tuhan yang menaikkan. Jadi kalau kau sekarang kuliah di fisika, kau usah pikir-pikiri. Yang penting kau tamat aja dulu. Setelah tamat belajar kau, pelajari apa? Mau testing CPNS, apa yang diperlukan? SKRI ini, pelajari. Gak bisa tahun ini, tahun depan, belajar terus sambil kerjakan yang lain. Berdoa, baca firman Tuhan, ulang terus. Jangan merasa rendah menjadi mahasiswa fisika. Macam adik ini, masih macam ini, masih bisa ini melamar dari S1 di badannya tinggi, asal bagus ilmunya, melamar tentara pun, polisi pun bisa. Adik ini pun bisa melamar tentara, polisi pun bisa. Bisa. Jangan hanya bandangkan jadi guru, sempit di guru, main ke band. Jangan pernah hina menjadi mahasiswa fisika. Serius kau, selesaikan. Biar tamat dengan bagus. Setidak-tidaknya kalau boleh ambillah IP3 sebentar-bentarnya. Bukan hina sarjana fisika. Berbanggalah kau. Ilmu yang kau pelajari itu salah satu disiplin ilmu yang tersulit. Tapi gak jaminan memang uang kantongnya banyak. Iya kan? Gak ada jaminan. Apa boleh buat begitu dari negara republik. Kalau kau di Malaysia sudah makmur kau. Gitu. Bapak ini ada aja. Dari mana Bapak tahu? Bapak 7 tahun di Malaysia. Ngambil PhD di Malaysia saya. Di sana kalau orang pandai fisika, pandai matematika, pinjam uang berapapun kau ke negara boleh. Mereka bukan beasiswa. Pandai kau misalnya fisika. Orang itu suka, kalau suka fisika, suka matematika, mau kemana kau? Pinjam uang berapa? 1 miliar. Mau kemana? Mau ngambil saya ke Amerika. Oh, nah. Tapi dengan syarat kalau tamat dipotongi gajimu memang. Indonesia pakai beasiswa. Tapi setelah tamat nggak mengabdi. Kalau di Malaysia dikasih pinjaman kredit selama kuliah, di Amerika mau di Jepang, tamat pulang mengabdi lakukan kerja, bayar, digayar. Jadi negara rugi kalau nggak mengerjakan kau, karena udah ada uang negara kau pakai. Lalu dikerjakan negara supaya dikembalikan. Maka Malaysia lebih bagus. Ada kelemahan Indonesia. Saya sedih memang. Salah urus Indonesia. Apa boleh buat? Pelan-pelan lah Pak Jokowi memperbaikinya. Jadi jawabannya dia itu tadi pertanyaan tadi dia. Sudah mana tadi? Sudah terjawab tadi dia. Kena. Udah lebih luas jawabannya. Itu yang aku suka. Ada lagi mau bertanya? Udah lapar? Oke lah. Gak ada lagi kamu bertanya? Sudah. Nah, oke. Jadi adik-adik saya di sini mudah-mudahan yang Bapak sampaikan tadi dimeteraikan Tuhan, diberkati Tuhan lah. Biar kalian ingat, ya, semangat tetap. Ya, saya kasih tahu tadi, sudah saya kasih tahu banyak pengalaman saya. Apa tadi saya bilang tadi? Orang yang mengandalkan Tuhan, apa tadi kejutannya? Sederhananya, sejelek-jeleknya jatuh, tidak tergeletak. Tuhan akan menolong. Ya, kiranya Tuhan menyempurnakan apa yang Bapak sampaikan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Kami bersyukur Tuhan karena kebaikan dan kasih Tuhan. Tuhan izinkan kami mendengarkan firman-Mu maupun aplikasi firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu telah menyampaikan penjelasan firman-Mu maupun Tuhan pengalaman-pengalaman iman
yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu telah kusampaikan kepada adik-adikku di sini. Tuhan, ada kekurangan kelemahanku dalam menyampaikannya. Ampuni Tuhan kekurangan kelemahanku. Ampuni aku kalau aku mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Tapi biarlah yang kusampaikan melalui kuasa Roh Kudus, Tuhan meteraikan ke tengah-tengah adik-adikku mahasiswa ini kelak. Sehingga dimanapun mereka berada, mereka akan kuat dan tidak goyah dan teguh. Mereka tetap tabah, mereka tetap semangat. Biarlah melalui kuasa Roh Kudus mereka diingatkan bahwa Engkau menyertai kami dimanapun berada. Tuhan mencukupkan perkuliahan adik-adikku ini. Berikan hikmat untuk mengatur waktu-waktu mereka, sehingga bisa mereka mengikuti pelajaran dengan baik, bisa menyelesaikan studinya, cepat ataupun lambat bisa mereka selesaikan. Juga adik-adik kami yang sudah tamat, Tuhan berikan juga pekerjaan yang cocok, yang baik. Tuhan berikan juga jodoh yang sepadan. Teman mereka panjang umur, teman mereka berbahagia, mudah rezeki. Bapa di surga, bersama dengan adik-adikku di sini Tuhan, hamba-Mu berdoa khusus untuk putriku Dr. Lydia Teresia Tampobolon yang tanggal 28 akan ujian nasional, baik dalam lisan maupun juga dengan tulisan. Berkati Tuhan, dia sudah belajar, hamba-Mu lihat Tuhan. Tinggal berkat Tuhanlah, bagian Tuhanlah memberkati anakku itu Tuhan. Aku mau lihat putriku Lydia akan lulus karena Tuhan. Bagian dia sudah dia kerjakan belajar, bagian mula Tuhan memberkati. Demikian juga adik-adikku semua yang hadir di sini. Berikan mereka masa depan yang cemerlang. Berikan kesehatan, kekuatan, berikan kesabaran, ketabahan ketika menghadapi masalah dan tantangan hidup. Berkati orang-orang tua mereka maupun saudara mereka yang mereka kasihi, maupun keluarga-keluarga yang kukasihi. Tuhanlah memberkati dan melindungi, menjauhkan dari segala mara bahaya, segala macam kecelakaan. Doa kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Dalam doa tadi